pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tetsoid dari kelas AB3A dengan NIM 2005091031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan bisnis dan proposal bisnis dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Aulia Benazira Ginting, SEMM Part. Tahukah kamu apa itu yang disebut dengan laporan bisnis? Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Tahukah kamu apa itu yang disebut dengan proposal bisnis? Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Ada 6 kegunaan dalam laporan bisnis. Yang pertama, untuk memonitor. Yang kedua, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang keempat, mendokumentasi prestasi kerja. Yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Ada 8 jenis laporan bisnis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, laporan tersebut terbagi atas 2 laporan. Yang pertama, laporan informasi, dan yang kedua, laporan analitikal. Yang kedua, berdasarkan formalitasnya. Berdasarkan formalitasnya, laporan tersebut terbagi atas 2. Yang pertama, laporan formal atau long report. Yang kedua, laporan informal atau short report. Yang ketiga, berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, laporan tersebut dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Yang keempat, berdasarkan keasliannya. Berdasarkan keasliannya, laporan tersebut terdapat atas 4 laporan. Yang pertama, laporan otoritas. Yang kedua, laporan sukarela. Yang ketiga, laporan swasta. Dan yang keempat, laporan publik. 5. Berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, laporan tersebut terdiri atas 2 laporan. Yang pertama, laporan berkala atau periodic reports. Yang kedua, laporan khusus atau special reports. 6. Berdasarkan pelaksanaan proyek. Berdasarkan pelaksanaan proyek, laporan tersebut terbagi atas 3 laporan. Yang pertama, laporan pendahuluan. Yang kedua, laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir. Yang ketujuh, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan penampilannya, laporan tersebut terdiri atas 3 laporan. Yang pertama, laporan memorandum. Yang kedua, laporan surat. Dan yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan. Yang kedelapan, berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan terdiri atas 4. Yang pertama, agenda. Yang kedua, resolusi. Yang ketiga, notulen. Dan yang keempat, laporan pertemuan. Ada 3 syarat laporan yang baik. Yang pertama, informasi yang akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Ada 6 perencanaan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam,
mengorganisasikan data, dan mempersiapkan outline akhir. Ada 3 cara pengorganisasian laporan dan proposal. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal terdiri atas 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan deduktif, dan yang kedua, pendekatan induktif. Yang kedua, cara menyusun teks laporan dan proposal. Cara menyusun teks laporan dan proposal terdiri atas 8 cara. Yang pertama, membuat topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Yang ketiga, dengan cara metode outline. Dalam laporan dan proposal terdiri atas 3 bagian pokok. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tubuh dan isi atau body and text. Yang ketiga, penutup. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasa, dan penutup. Ada 3 perbedaan dalam laporan bisnis pendek dan panjang. Yang pertama, dalam laporan pendek terdiri atas 1-5 halaman, sedangkan laporan panjang jumlahnya lebih banyak dari laporan pendek. Yang kedua, laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, sedangkan laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang ketiga, laporan pendek lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Membuat proposal pendek dan panjang. Dalam proposal pendek ada 6 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, rencana dan jadwal. Yang keempat, penetapan staf. Yang kelima, anggaran. Dan yang keenam, permintaan persetujuan. Sedangkan dalam proposal panjang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek produksi. Yang keempat, aspek organisasi dan SDM. Dan yang kelima, aspek keuangan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.